Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Badriah Hasanah, mahasiswi STAI Al-Hamidiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 7B. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Psikologi Agama yang akan membahas tentang psikologi agama dan cabang psikologi. Pembahasan yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama, pengertian psikologi agama, yang kedua, ruang lingkup, yang ketiga, metode penelitian, dan lain sebagainya. Yang pertama, psikologi agama dan cabang psikologi. Yang termasuk ke dalam psikologi agama dan cabang psikologi yaitu yang pertama, filsafat sebagai induk segala ilmu. Mengapa filsafat bisa dikatakan sebagai induk segala ilmu? Karena filsafat telah berjasa dalam kelahiran berbagai disiplin ilmu, kajian, gagasan, serta aliran pemikiran sampai ideologi. Hingga saat ini, baik dalam ilmu sosial atau seperti ilmu pemerintahan maupun ilmu alam atau seperti fisika. Filosofi juga mempengaruhi cara pandang manusia terhadap alam semesta dan mempengaruhi tindakan yang diambil oleh manusia sebagai tanggapan terhadap lingkungan dan peristiwa yang dialaminya. Yang kedua, psikologi cabang dari filsafat. Hubungan utama dari filsafat dengan psikologi adalah ilmu pengetahuan, di mana subjek psikologi adalah manusia dan mempelajari tingkah laku dari manusia yang berhubungan dengan kehendak, akal, dan juga pengetahuan. Yang ketiga, psikologi sebagai disiplin ilmu yang berkembang, dan salah satu cabang dari psikologi yaitu agama. Psikologi agama ini merupakan salah satu cabang dari psikologi. Psikologi itu adalah awalnya dari filsafat. Yang selanjutnya, pengertian psikologi dan psikologi agama. Pengertian psikologi. Menurut asal katanya, psikologi berasal dari bahasa Yunani kuno atau psyche yang artinya jiwa, dan logia yang artinya ilmu. Sehingga secara etimologis, psikologi dapat diartikan dengan ilmu yang mempelajari jiwa. Jadi, psikologi adalah salah satu bidang ilmu pengetahuan dan ilmu terapan yang mempelajari tentang perilaku, fungsi mental, dan proses mental manusia melalui prosedur ilmiah. Yang selanjutnya, pengertian psikologi agama. Psikologi agama memakai dua kata, yaitu psikologi dan agama. Kedua kata tersebut memiliki pengertian dan penggunaan yang berlainan, walaupun keduanya memiliki kajian yang sama, yaitu bidang batin manusia. Kata psikologi atau ilmu jiwa yang dipergunakan secara umum sebagai ilmu yang mempelajari tentang perbuatan manusia. Berikutnya, kata agama juga menyangkut masalah yang berkomunikasi dengan kehidupan batinnya manusia. Jadi, psikologi agama merupakan cabang ilmu psikologi yang meneliti dan mempelajari tingkah laku manusia dalam hubungan dengan pengaruh keyakinan terhadap agama yang dianutnya, serta dalam kaitannya dengan pengaruh usia masing-masing. Pengertian agama. Agama itu apa sih? Apa itu agama? Agama adalah
sistem yang mengatur kepercayaan serta peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan budaya dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Praktik agama juga dapat mencakup ritual, khutbah, peringatan, atau pemujaan Tuhan atau dewa atau dewi, pengorbanan, festival, pesta, keserupaan, inisiasi, atau upacara, ujian yang harus dilakukan untuk menjadi anggota kelompok, cara penguburan, pernikahan, meditasi, doa, musik, seni, tari, atau aspek lain dari kebudayaan manusia. Definisi agama. Pengakuan manusia terhadap adanya kekuatan gaib yang harus dipatuhi. Kekuatan gaib tersebut dapat mengambil bentuk yang bermacam-macam dalam agama primitif. Kekuatan gaib tersebut dapat mengambil bentuk benda-benda yang memiliki kekuatan misterius atau sakti, ruh, atau jiwa yang terdapat pada benda-benda yang memiliki kekuatan misterius, benda-benda, dan Tuhan atau Allah dalam istilah yang khusus dalam agama Islam. Yang kedua, pengakuan terhadap adanya kekuatan gaib yang menguasai manusia. Kepercayaan bahwa kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia ini dan di akhirat nanti tergantung pada adanya hubungan yang baik. Hubungan baik ini selanjutnya diwujudkan dalam bentuk peribadatan, selalu mengingatnya, melaksanakan segala perintah-perintahnya, dan menjauhi larangan-larangannya. Yang ketiga, mengingat diri pada suatu bentuk hidup yang mengandung pengakuan pada suatu sumber yang berada di luar diri manusia dan yang memengaruhi perbuatan manusia. Yang keempat, kepercayaan pada suatu kekuatan gaib yang menimbulkan cara hidup tertentu. Selanjutnya, pengertian psikologi agama menurut para ahli. Yang pertama, menurut Robert H. Toles, psikologi agama adalah cabang dari psikologi yang bertujuan mengembangkan pemahaman terhadap perilaku keagamaan dengan mengaplikasikan prinsip-prinsip psikologi yang dipungut dari kajian terhadap perilaku bukan keagamaan. Yang kedua, menurut Zakiyah Darajat, psikologi agama meneliti dan menelaah kehidupan seseorang dan mempelajari beberapa besar pengaruh keyakinan agama dalam sikap dan tingkah laku, serta keadaan hidup pada umumnya. Di samping itu, psikologi agama juga mempelajari pertumbuhan dan perkembangan jiwa agama pada seseorang, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keyakinan tersebut. Yang selanjutnya, psikologi agama merupakan cabang ilmu psikologi yang meneliti dan mempelajari tingkah laku manusia dalam hubungan dengan pengaruh keyakinan terhadap agama yang dianutnya, serta dalam kaitannya dengan pengaruh usia masing-masing. Yang keempat, upaya untuk mempelajari tingkah laku keagamaan dilakukan melalui pendekatan psikologi. Psikologi agama mempelajari dan meneliti fungsi-fungsi jiwa yang memantul dan memperlihatkan diri dalam perilaku dan kaitannya dengan kesadaran dan pengalaman agama manusia. Psikologi agama berbeda dari cabang-cabang psikologi yang lainnya karena dihubungkan dengan dua bidang pengetahuan yang berlainan. Sebagian harus tunduk kepada agama dan sebagian lainnya tunduk kepada jiwa-jiwa, yaitu psikologi. Selanjutnya,
ruang lingkup psikologi agama. Yang pertama, bermacam-macam emosi yang menjalar di luar kesadaran yang ikut menyertai kehidupan beragama orang biasa, seperti rasa lega dan tentram sehabis sembahyang, rasa lepas dari ketegangan batin sesudah berdoa atau membaca ayat-ayat suci, perasaan tenang, pasrah, dan menyerah setelah berzikir. Dan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mengalami kesedihan dan kekecewaan yang bersangkutan. Bagaimana perasaan dan pengalaman seseorang secara individual terhadap Tuhannya? Contoh, rasa tentram dan kelegaan batin. Yang ketiga, mempelajari, meneliti, dan menganalisis pengaruh kepercayaan akan adanya hidup sesudah kematian pada setiap yang bernyawa. Yang selanjutnya, kegunaan psikologi agama dalam pendidikan Islam. Yang pertama, kita tahu di sini pendidikan Islam adalah upaya sadar dan mereka yang memiliki tanggung jawab terhadap pembinaan, bimbingan, serta potensi yang dimiliki peserta didik agar mereka berfungsi dan berperan sebagaimana hakikat kejadiannya. Adapun yang dimaksud dengan bertanggung jawab dalam pengertian ini adalah orang tua. Sedangkan para guru atau pendidik lainnya adalah perpanjangan tangan orang tua. Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya, mempersekutukan Allah adalah kezaliman yang amat besar. Quran Surat Luqman ayat 12. Upaya membimbing pengenalan terhadap Tuhan dan agama hendaknya dilakukan dengan penuh kasih sayang, tidak dengan perintah, melainkan melalui keteladanan orang tua. Selanjutnya, kegunaan psikologi agama dalam disiplin ilmu. Sekitar tahun 1979, perusahaan tekstil di Majalaya pernah melarang buruhnya menunaikan sholat Jumat, mengurangi jumlah jam kerja, dan akan mengurangi produksi. Tetapi setelah larangan dilaksanakan dan buruh dipaksakan tetap bekerja, ternyata produksi menurun secara drastis. Di sini, hubungan antara tingkat produksi dan etos kerja yang ada kaitannya dengan kesadaran agama. Yang selanjutnya, pengobatan pasien di rumah-rumah sakit. Usaha bimbingan dan penyuluhan narapidana di lembaga permasyarakatan banyak dilakukan dengan menggunakan psikologi agama ini. Demikian pula, lapangan pendidikan psikologi agama dapat difungsikan pada pembinaan moral dan mental keagamaan peserta didik. Selanjutnya, dalam penelitian psikologi agama perlu diperhatikan hal-hal berikut, yaitu yang pertama, memiliki kemampuan dalam meneliti kehidupan dan batin manusia. Yang kedua, memiliki keyakinan bahwa segala bentuk pengalaman dapat dibuktikan secara empiris. Yang ketiga, dalam penelitian harus bersikap filosofis, spiritualistis. Yang keempat, tidak mencampur adukan antara fakta dengan angan-angan atau perkiraan khayali. Yang kelima, mengenal dengan baik masalah psikologi dan metodenya. Yang keenam, memiliki konsep mengenal agama serta mengetahui metodologinya. Yang ketujuh, menyadari tentang adanya perbedaan antara ilmu dan agama. Dan yang terakhir, mampu menggunakan alat-alat penelitian yang digunakan dalam penelitian ilmiah. Sekian, terima kasih presentasi saya pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.